Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zafran Mustafa Reza, NIM C1B020104 dari kelas R003, mahasiswa jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini akan membawakan materi mata kuliah akuntansi biaya, yaitu biaya overhead pabrik. Klasifikasi biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik menurut sifatnya terbagi menjadi 3 yang meliputi biaya bahan penolong, yakni yang bukan menjadi bagian hasil produksi, maupun bahan yang memiliki nilai lebih kecil ketimbang harga produk secara keseluruhan. Biaya tenaga kerja tidak langsung, yakni tenaga kerja perusahaan yang upahnya tidak bisa diperhitungkan langsung pada produk. Biaya pemeliharaan yang meliputi biaya bahan habis pakai, biaya suku cadang, serta harga jasa yang perlu dikeluarkan perusahaan untuk memperbaikan kendaraan, mesin produksi, serta peralatan lain. Biaya overhead pabrik menurut perilaku terkait perubahan volume produksi terbagi dalam 3 golongan yang meliputi biaya overhead pabrik tetap, yakni biaya yang tidak berubah meski volume produksi terdapat perubahan. Contohnya meliputi biaya pembayaran sewa dan hipotek, depresiasi aset tetap, biaya tenaga kerja, asuransi, iuran keanggotaan, biaya jasa hukum, dan konsultan akuntansi. Biaya overhead pabrik variabel, yakni biaya yang berubah sebanding dengan perubahan pada volume produksi. Contohnya meliputi biaya pemasaran, perlengkapan kantor, dan biaya telepon. Biaya overhead pabrik semi variabel, yakni biaya yang berubah tetapi tidak sebanding dengan perubahan volume produksi. Terkadang di kurun waktu tertentu biaya overhead bisa terjadi secara tetap. Contoh dari biaya semi variabel adalah biaya tinta printer. Biaya overhead pabrik menurut departemen dalam perusahaan dapat dikelompokkan dalam 2 golongan BOP yang meliputi biaya overhead pabrik langsung departemen, merupakan biaya yang ada pada suatu departemen serta manfaatnya hanya bisa dirasakan oleh departemen tersebut. Biaya overhead tidak langsung departemen merupakan biaya yang manfaatnya bisa dirasakan departemen terkait dan departemen lainnya. Penentuan tarif overhead pabrik. Dalam menetapkan besarnya BOP yang dibebankan pada produk suatu perusahaan berdasarkan pada tarif yang sudah ditentukan di awal. Besar biaya overhead pabrik tidak berdasarkan BOP yang sesungguhnya terjadi. Penentuan tarif tersebut didasarkan pada beberapa sifat dari biaya overhead pabrik. Penentuan sifat tersebut adalah sebagai berikut. Terdapat BOP yang terjadinya tidak menentu atau tidak merata pada setiap bulannya, sehingga jika didasarkan pada biaya yang sesungguhnya terjadi akan mengakibatkan harga produksi menjadi lebih besar ketika terjadi pengeluaran. BOP serta harga pokok produk akan rendah ketika tidak terjadi pengeluaran biaya overhead pabrik, misalnya seperti biaya reparasi mesin atau perbaikan peralatan pabrik. Terdapat BOP yang bersifat tetap, sehingga jika didasarkan pada biaya yang sesungguhnya terjadi akan berakibat pembebanan BOP yang mana biaya per unit akan berubah-ubah sesuai dengan perubahan volume produksi setiap periode. Maka, ketika volume produksi rendah, biaya overhead pabrik per unit akan lebih besar dan sebaliknya. Terdapat BOP yang jumlahnya baru diketahui ketika waktu-waktu tertentu, sehingga perubahan BOP pada produk tertentu sudah selesai. Akibatnya harga pokok produk yang selesai pada pertengahan bulan tidak dibebani BOP yang belum diketahui jumlahnya, misalnya biaya listrik pabrik. Perlakuan terhadap selisih biaya overhead pabrik. Selisih anggaran adalah selisih BOP dari perbedaan antara biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dengan taksiran biaya yang sebenarnya dikeluarkan menurut anggaran. Selisih ini pada umumnya dikarenakan adanya perubahan pada BOP variabel, sehingga selisih anggaran bisa dihitung dengan cara membandingkan antara jumlah BOP sesungguhnya dengan anggaran BOP pada kapasitas yang ditetapkan. Maka secara umum selisih anggaran bisa dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Seperti ini rumusnya. BOP sesungguhnya, BOP yang dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya ada BOP tetap, BOP variabel, kemudian jumlah BOP yang dianggarkan, kemudian selisih anggaran.
Jika BOP sesungguhnya lebih besar dari BOP yang dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya, maka akan timbul selisih rugi. Sebaliknya, jika BOP sesungguhnya lebih kecil dari BOP yang dianggarkan pada kapasitas sesungguhnya, maka akan timbul selisih untung. Selisih kapasitas. Selisih kapasitas adalah selisih BOP dari perbedaan antara BOP tetap yang dianggarkan dengan BOP tetap yang dibebankan kepada produk. Maka secara umum selisih kapasitas bisa dihitung dengan rumus sebagai berikut ini. Berikut ini adalah rumusnya. BOP yang ditetapkan, kemudian dikurang BOP tetap yang dibebankan pada produk, didapatlah kemudian selisih kapasitasnya. Jika BOP tetap yang dianggarkan lebih besar dari BOP tetap yang dibebankan pada produk, maka akan timbul selisih rugi. Sebaliknya, jika BOP tetap yang dianggarkan lebih kecil dari BOP tetap yang dibebankan pada produk, akan timbul selisih untung. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Selamat menerapkan ilmu yang telah didapat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.